Film ini diawali pada masa 1300 Masehi, di mana diceritakan ada sebuah wabah yang sangat mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka sampai mengira apakah ini adalah hukuman Tuhan kepada manusia. Betapa mengerikannya wabah itu, bahkan hampir membunuh setengah populasi manusia. Mereka pun tidak mengetahui kenapa dan dari mana wabah aneh itu berasal. Kemudian terlihat seorang pendeta muda yang bernama Osmund sedang diisolasi di dalam kurungan gereja. Ia pun bisa mendengar kesibukan para pendeta yang di masa itu memang ditugaskan untuk mengurus para korban tewas untuk dikremasi. Kemudian ia didatangi seorang temannya untuk mengikuti upacara kematian karena ada seorang pendeta yang tewas oleh wabah aneh itu. Dan film Black Death pun baru dimulai. Di keesokan harinya, Osmund meninggalkan gereja untuk menemui kekasihnya yang bernama Avril. Saat berada di luar gereja, ia pun kaget karena melihat banyak sekali korban akibat wabah ini dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sesampainya di rumah sang pacar, Osmund memintanya untuk meninggalkan desa karena wabah kian merebak dan hampir menginfeksi seluruh warga desa, termasuk para pendeta. Ia pun menyuruh Avril untuk mengungsi sampai keadaan membaik. Avril pun menginginkan Osmund untuk menemaninya pergi. Akan tetapi, Osmund mengatakan bahwa ia tidak mungkin meninggalkan gereja karena sudah terikat dengan kependetaannya. Kemudian dengan perasaan yang kecewa, Avril pun pergi. Di tengah suasana perpisahan, Avril berkata, "Aku akan menunggumu di perapatan jalan hutan Dunwich, dan aku harap kamu secepatnya menemuiku di sana." Terlihat Osmund bingung harus berbuat apa. Apalagi sebenarnya pendeta tidak boleh memiliki kekasih. Ia pun berdoa untuk bisa diampuni dan berharap ia bisa tetap mengabdi kepada Tuhan meski di luar gereja. Ia pun meminta petunjuk dan jalan untuk kebimbangannya. Singkat waktu, dua utusan uskup mendatangi gereja. Lalu seorang pemimpin pasukan yang bernama Ulrich menjelaskan bahwa ia diutus untuk menyelidiki sebuah desa di tengah hutan yang tidak terkena wabah. Dan katanya warga desa tersebut kebal dengan wabah ini. Ia pun berniat untuk melihatnya sendiri. Lalu Ulrich meminta bantuan seorang pendeta untuk menunjukkan jalan menuju ke desa itu. Sementara itu, Osmund yang jelas ingin menemui Avril memanfaatkan kesempatan tersebut karena mungkin inilah jalan yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Ia pun mengajukan diri untuk menemani Ulrich menuju desa yang ingin mereka tuju. Mendengar usulan tersebut, Ulrich pun menyetujui Osmund untuk menemani perjalanannya. Tak lama kemudian, Osmund dibawa Ulrich untuk menemui utusan uskup yang lain. Di tengah perjalanan, mereka melihat kengerian yang sudah merebak di desa tersebut. Setelah beberapa saat, Osmund disambut para utusan uskup yang lain. Lalu Osmund penasaran dengan sebuah alat mengerikan yang mereka bawa. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa niat mereka sebenarnya adalah untuk memburu seorang penyihir, di mana penyihir tersebut mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dan mereka juga ingin mencari tahu dari mana wabah ini berasal dan apa hubungannya dengan para penyihir di desa tersebut. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, mereka melewati sebuah desa terpencil. Mendengar kegaduhan tersebut, Osmund bergegas menenangkan mereka. Setelah keadaan sedikit tenang, seorang warga menjelaskan bahwa mereka akan membakar seorang penyihir karena para warga tiba-tiba menjadi sakit dan mati setelah wanita ini terlihat mendekati sumur warga. Sementara itu, wanita tersebut terus mengatakan bahwa ia telah difitnah. Kemudian, Ulrich menjelaskan bahwa kematian memang sedang mewabah di negeri ini dan tak cuma di desa mereka. Lalu, ia berusaha melepaskan wanita itu. Tapi bukannya diselamatkan, ternyata Ulrich malah menusuk wanita itu dengan pedangnya. Terlihat Osmund pun kaget karena Ulrich malah membunuh wanita yang belum tentu penyihir itu. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Perjalanan yang sangat jauh membuat mereka beristirahat di tengah hutan. Sambil mengisi waktu, para utusan uskup ini menceritakan tentang banyaknya eksekusi mati untuk seorang penyihir akhir-akhir ini, akibat para warga yang percaya bahwa wabah ini ada kaitannya dengan penyihir. Setelah perbincangan tersebut, Osmund menemani Ulrich di sisi sungai. Lalu Osmund menyalahkannya karena telah membunuh wanita tadi.
Lalu Ulrich menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah mengurangi penderitaan wanita itu, karena jika ia tidak membunuhnya, wanita itu akan tetap mati dengan cara dibakar. Mendengar penjelasan itu, Osmond pun terdiam. Di keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan sekelompok orang yang berperilaku aneh sedang menyusuri sungai. Dan setelah ditanya, mereka hanya memperingatkan bahwa tujuan perjalanan ke desa itu hanya akan berbuntut celaka. Singkat waktu, perjalanan mereka lanjutkan kembali. Lalu tiba-tiba melihat seorang yang bernama Griff batuk berdarah, mereka jadi khawatir ia sudah terinfeksi wabah. Lalu seorang dari mereka berusaha untuk memeriksanya. Betapa kagetnya mereka saat mengetahui Griff terkena wabah aneh. Dirasa umurnya tidak akan lama lagi, Griff meminta Osmond untuk mendoakannya. Di saat itu pula, seorang yang bernama Wolf merencanakan sesuatu. Karena takut menular, Wolf dengan terpaksa membunuh temannya tersebut. Setelah eksekusi itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan tak lama kemudian, hutan Dunwich pun terlihat. Sementara desa yang mereka cari berada tak jauh dari hutan tersebut. Kemudian, Ulrich menyuruh mereka untuk beristirahat dulu dan akan melanjutkan perjalanannya esok hari. Di keesokan harinya, saat yang lain masih tertidur, Osmond bergegas ke tempat yang pernah dibicarakan Avril. Avril! Avril! Panggilannya pun terhenti saat Osmond melihat kuda milik pacarnya itu. Tapi setelah dicek, Avril tidak ada di sana. Terlihat Osmond pun kaget karena ia hanya menemukan pakaian Avril yang bersimbah darah. Ternyata ia sudah dikepung para bandit hutan. Ulrich! Get up! Wake up! Ulrich! No. How many? He doesn't know! Dirasa para bandit itu mengejar, mereka pun bersiaga. Wait. Tepat pada waktunya, seorang yang bernama Ivo menyelamatkan Osmond. Tapi Ivo pun harus mati bersamaan saat pedang bandit menusuk lehernya. Di sisi lain, Ulrich dan bawahannya berhasil memenangkan pertempuran. Tapi sialnya, kuda milik mereka malah dicuri para bandit ini. Tak sampai di situ, mereka pun syok saat mengetahui Ivo sudah tewas. Kemudian, Ulrich marah kepada Osmond yang telah menyebabkan kekacauan ini karena pergi sendirian. Terlihat Osmond pun menyesalinya, apalagi jika ia mengingat Avril yang diduga sudah tewas. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan hingga pada akhirnya, desa yang mereka cari sudah terlihat dan berada di seberang rawa. Lalu mereka bergegas untuk memasukinya. Tapi karena terhalang rawa, mereka tidak akan membawa alat untuk mengeksekusi sang penyihir. Setelah melewati rawa, kini mereka sudah sampai di pintu utama desa. Dengan perlahan, mereka memasuki desa yang sejauh ini terlihat normal-normal saja. Kemudian seorang ketua desa menemui mereka. Ia pun menanyakan apa yang menjadi alasan Ulrich mendatangi desanya. Lalu Ulrich bersandiwara bahwa ia hanya menginginkan tempat untuk beristirahat karena ia baru saja dirampok di tengah hutan. Mendengar alasan tersebut, mereka pun dipersilahkan. Kemudian Ulrich menanyakan tentang seberapa parah desa ini terkena wabah. Namun si ketua desa merasa warganya tidak pernah terkena wabah itu dan mereka baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Ulrich pun yakin bahwa desa ini adalah desa yang ia cari.
Tak lama kemudian, seorang wanita yang bernama Langifa menawari pengobatan jika ada yang terluka. Saat melihat Osmond terluka, Langifa mengajaknya ke tempat perawatan. Sesampainya di sana, Langifa yang sedang meracik obat bisa mengetahui bahwa Osmond sedang galau karena seorang wanita. Terlihat Osmond pun heran karena wanita ini mengetahuinya. Pain's going already. Extraordinary, the pain's going. Betapa kagetnya Osmond karena rasa sakit di lukanya tiba-tiba menghilang. Setelah lukanya diobati, Osmond dan yang lain menuju ke sebuah gereja untuk beristirahat. Sesampainya di sana, Ulrich merasa heran karena gereja tersebut terlihat terbengkalai, seolah warga desa ini sudah lama jauh dari agama. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Kedatangan Ulrich dan teman-temannya disambut Langifa dengan mengadakan pesta yang dipenuhi makanan dan minuman. Di tengah keceriaan pesta, Osmond diajak Langifa untuk masuk ke sebuah ruangan. Sesampainya di sana, Langifa menunjukkan sosok mayat wanita yang ia temukan, dan menurutnya wanita tersebut selalu memanggil nama Osmond sebelum ia meninggal. Dengan perlahan, Osmond memeriksa mayat tersebut, dan benar saja itu adalah jasad Avril. Terlihat Osmond pun syok parah dengan nasib tragis pacarnya itu. Lalu ia meluapkan kesedihannya di dalam gereja. Lalu Ulrich menghampiri Osmond sambil berusaha menenangkannya. Ulrich pun berkata bahwa ia sudah sangat yakin bahwa desa ini adalah desa yang ia cari. Bukan cuma terbebas dari wabah saja, tapi masyarakat di sini juga sudah meninggalkan Tuhan. Lalu ia membekali Osmond dengan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Sementara ia akan kembali ke pesta, siapa tahu ada yang dicurigai sebagai seorang penyihir. Tak lama kemudian, Osmond ditemui Langifa yang akan menunjukkan sesuatu lagi kepadanya. Terlihat Osmond pun heran dengan keberadaan wanita-wanita dengan kostum aneh di tengah hutan. Lalu, Langifa bergabung dengan mereka untuk melakukan sebuah ritual. Setelah melihat ritual aneh tersebut, Osmond akhirnya yakin bahwa Langifa adalah si penyihir yang sedang dicari Ulrich. Ia pun bergegas untuk memberitahu mereka. Tanpa diduga, Osmond melihat banyak utusan uskup sebelumnya yang sudah dibunuh. Lalu tiba-tiba, seseorang sudah bersiap untuk menangkap Osmond. Kembali ke pesta, Ulrich dan yang lain merasa ada keanehan dengan minuman tersebut. Mereka pun mulai puyeng dan oleng. Rupanya, sejak kedatangan Ulrich tadi, ketua desa sudah mengetahui bahwa Ulrich dan yang lain adalah utusan uskup, dan akhirnya mereka ditangkap. Di keesokan harinya, Ulrich dan yang lain sudah berada dalam kurungan. Terlihat mereka pun sangat kedinginan saat mereka direndam setengah badan. Tak lama kemudian, Langifa beserta jajaran pejabat desa menghampiri mereka. Ia pun mengumumkan bahwa Ulrich dan teman-temannya sudah berbohong, dan karena niat mereka bukan untuk mencari perlindungan, melainkan punya niat jahat dengan membawa alat eksekusi. Lalu, Langifa mengatakan bahwa sebenarnya wabah itu berasal dari agama Ulrich, karena menurut mereka, kebarbaran peperangan yang selalu mereka lakukan memicu terjadinya wabah ini. Ia pun menyuruh warga untuk membunuh utusan uskup ini supaya wabah tidak menjalar ke desa mereka. Kemudian, Langifa berniat akan mengorbankan mereka. Ia pun berkata, "Aku akan memberi kalian kesempatan hidup asalkan kalian meninggalkan Tuhanmu." Mendengar bacotan Langifa, mereka pun jelas tidak sudi untuk menurutinya. Dan karena mereka menolak, Langifa menyuruh si ketua desa mengambil mereka satu persatu untuk dikorbankan. Lalu, ia memilih seorang yang bernama Daliwag. Terlihat Daliwag pun merasa bangga ketika akan menghadapi maut sambil memegang imannya. Ia pun berusaha menenangkan diri dengan menyanyikan lagu kebaktian untuk menguatkan hati. Lalu, ia ditempatkan di tiang kematian. Terlihat Osmond dan yang lain pun syok melihat nasib temannya itu. Kemudian, si ketua desa pun mengeksekusinya. Unholy trip into Ahmad.
setelah membunuh Daliwag. Kemudian ia mencari korban selanjutnya. Dan tanpa diduga, seorang yang bernama Sawyer mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Tuhan. Terlihat semua teman-temannya pun tak menyangka dengan perkataan Sawyer tersebut. Kemudian si ketua desa membawa Sawyer untuk menjalani profesi pengkafiran. Setelah Sawyer meninggalkan Tuhannya, si ketua berkata, "Selamat, kamu sekarang bebas, dan anak buahku akan mengantarkanmu ke desa sebelah." Tapi bukannya mendapatkan kebebasan, Sawyer malah digantung di tengah hutan. Kembali ke kurungan, tiba-tiba Langifa mengeluarkan Osmond dari kurungan. Lalu Langifa mengatakan bahwa ia sudah menghidupkan kembali Avril. Ia pun menawari Osmond agar tetap tinggal di desanya dan hidup bersama Avril, asalkan Osmond meninggalkan Tuhannya. Kemudian, Osmond disuruh untuk melihat Avril dulu sebelum ia menentukan pilihan. Terlihat Osmond tidak tega dengan nasib Avril yang seperti menderita, apalagi ia berperilaku aneh dan tidak mengetahui Osmond sama sekali. Dengan segala perasaannya, Osmond berniat untuk mengakhiri hidup Avril yang pada dasarnya sudah mati. Lalu Osmond langsung membawa jasad Avril ke Langifa. Ia pun berkata, "Avril sebenarnya sudah berada di sisi Tuhan, begitupun aku yang tidak akan meninggalkan Tuhan." Terlihat Langifa pun kecewa karena Osmond malah membunuh Avril. Di saat itu pula Osmond berniat untuk melakukan perlawanan. Saat Osmond sedang dihajar, Ulrich mengatakan bahwa ia tidak takut kepada penyihir hina sepertimu. Karena perkataan tersebut, kini tangan dan kaki Ulrich siap ditarik kuda. Di tengah persiapan hukuman, Ulrich yang seorang agamis taat terus menyuruh Langifa dan kelompoknya untuk bertaubat. Kemudian Langifa menawarkan kebebasan asalkan Ulrich mau meninggalkan Tuhannya. Tawaran tersebut jelas ditolak Ulrich mentah-mentah. Di saat itu pula, Wolf berusaha keluar dari dalam kurungan. Di tengah penderitaannya, Ulrich meminta Osmond untuk membuka pakaiannya. Entah apa maksudnya. Betapa kagetnya mereka saat mengetahui Ulrich selama ini sudah terkena wabah. Ulrich pun akhirnya mati mengenaskan. Melihat desanya kedatangan wabah, akhirnya si ketua pun membunuh Ulrich. Dan tak lama kemudian, Wolf dan Mol yang kini sudah bebas melakukan perlawanan. Saat kekacauan terjadi, Osmond mengejar Langifa yang pergi ke dalam hutan. Terlihat Wolf pun syok dengan kematian temannya itu. Lalu ia memasukkan si ketua desa ke dalam alat eksekusi. Saat si ketua akan menghadapi kematiannya, ia terus memegang teguh bahwa ia tidak akan percaya dengan Tuhan. Kemudian, scene beralih ke Osmond yang mencari Langifa di tengah rawa. Di tengah pencariannya, Osmond mendengar Langifa berbicara bahwa sebenarnya ia telah menipu Osmond. Karena sebenarnya Avril itu cuma pingsan saat berada di hutan. Lalu, Langifa membiusnya agar terlihat mati. Dengan cara tersebut, ia bisa menipu penduduk desa karena mampu menghidupkan orang mati. Lalu, Langifa menyalahkan Osmond karena malah membunuh Avril. Meskipun Osmond tidak percaya, tapi ia tidak bisa menutupi penyesalannya yang telah membunuh Avril. Hingga pada akhirnya, Langifa pun pergi entah kemana. Singkat cerita, Wolf dan Osmond kembali ke tempat asalnya dengan membawa si ketua desa. Kemudian mereka pun disambut seorang pendeta yang terlihat bersyukur karena Osmond kembali dengan selamat. Sementara itu, Wolf akan membawa ketua desa untuk menghadap uskup sebagai bukti dari keberadaan penyihir di desa yang mereka cari, meskipun yang ia bawa bukanlah si Langifa. Beberapa tahun berlalu, Osmond kini sudah menjadi tentara uskup.
Setelah mendapatkan pengalaman pahitnya, kini ia telah berubah menjadi seorang pria yang dingin dan kejam, di mana ia selalu mencari sosok Langifa yang sudah menghancurkan hidupnya. Wanita yang baru ia tangkap tak cuma diinterogasi, bahkan Osmond menyiksanya sampai ia mengaku. Ternyata wanita tersebut bukanlah Langifa. Lantas ia kembali mencari wanita lain. Some say he found the witch. He saw in the eye. Mata Osmond sudah buta akibat dendam kepada Langifa dan menganggap semua wanita yang diduga penyihir adalah Langifa. Dan naasnya, wanita tersebut sampai dibakar hidup-hidup. Osmond pun tentunya akan terus mencari dan entah sampai kapan wanita-wanita tak berdosa menjadi korban dendam Osmond. Kemudian, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat tragis sekali, bukan? Wabah misterius yang kita sebut Black Death melanda Eropa dan membunuh hampir setengah populasi manusia di sana. Lantas, seorang utusan uskup ditugaskan untuk mencari di mana asal-muasal wabah ini bermula. Hingga pada akhirnya, ia mendapat informasi bahwa ada sebuah desa yang bersih dari wabah dan dirumorkan terdapat seorang penyihir di dalamnya. Di mana pada masa itu, sihir dan tahayul menjadi kepercayaan sebagian besar orang dan mereka yakin wabah ini berasal dari penyihir. Namun ternyata, tidak ada penyihir, melainkan hanya sosok wanita yang bernama Langifa. Ia yang sebenarnya adalah seorang tabib, menipu warga desa supaya ia dihormati dengan kekuatannya. Dan kebetulan sekali, warga desa itu pun tidak percaya Tuhan, sehingga memusuhi para utusan uskup dan membunuh mereka atas perintah